Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing terkait rumus-rumus yang sering dipakai untuk di admin perkantoran ya. Biasanya sih buat bikin laporan keuangan ataupun laporan lain-lain ya teman-teman. Pertama itu di sini ada rumus sum, ada average, ada count A, ada count if, ada count cat, now, today, land, terus ada if juga, kemudian ada VLOOKUP, dan yang terakhir itu ada HLOOKUP ya teman-teman. Oke, kita mulai aja langsung ya teman-teman ya. Pertama mungkin mulai dari sum dulu. Jadi fungsi sum ini untuk menjumlahkan total dari keseluruhan sel yang kalian blok ya teman-teman. Di sini ada contohnya, ada pertama ada ID barang, ada nama barang, ada kategori barang, terus ada total penjualannya, atau bukan totalnya, ini harga jualnya teman-teman ya. Di sini ada ID 1, ada laptop, kategori elektronik, ini harga, mungkin ya harusnya harga aja ya. Harga jualnya itu ada misalnya 8 juta ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya nih kalian mau tahu nih berapa banyak sih total harga yang ada di toko kalian atau yang ada di kantor kalian gitu ya, misalnya ya, penjualannya, bisa diketik langsung ya sama dengan sum, terus buka kurung, terus kalian blok sel harga-harganya. Ketika udah, kalian tutup kurung, terus enter. Nah ini ketahuan teman-temannya kalau ternyata ada 14.600.000 yang ada di ini tuh total dari harga-harga barang yang misalnya yang ada di toko teman-teman ya, ada segini. Contohnya misalnya ke tabel berikutnya teman-teman ya, misalnya nih ini ada nama barang, terus ini tuh tabel bulan ya, ada Januari sampai Juni, terus ini tuh total penjualan teman-teman ya. Nah misalnya teman-teman mau tahu nih total penjualan di bulan Januari misalnya ya, ketikin aja langsung sum, ini kita blok sel dari atas sampai ke bawah sini, kemudian enter. Nah ketahuan nih ternyata total penjualannya itu ada 525 juta ya di bulan Januari. Kalau misalnya teman-teman mau tahu misalnya total penjualan tiap barang misalnya ya, bisa juga kalian sama dengan sum. Misalnya teman-teman mau tahu total penjualan keyboard ya, berarti bloknya yang di sel yang ini sebelah keyboard sampai ke bulan Juni, tutup kurung terus enter. Nah kelihatan kalau ada 28 juta total penjualan dari keyboard. Ini tuh Januari sampai Juni. Kalau misalnya teman-teman mau lihatnya dari Januari sampai Februari juga bisa, tinggal di sum bulan Januari dan bulan Februari. Nah udah keluar hasilnya, totalnya ada 12 juta untuk penjualan di bulan Januari dan Februari ya teman-teman. Kembali ke yang ini. Terus yang kedua itu ada formula atau rumus average ya, ini tuh menghitung rata-rata dari angka-angka yang teman-teman pilih atau yang di blok selnya oleh teman-teman ya. Misalnya di sini kan ada harga barang. Misalnya teman-teman mau tahu nih berapa sih rata-rata harga barang yang ada di toko atau kantor teman-teman itu ya, bisa diketikkan langsung aja sama dengan average, buka kurung, terus di blok sel ini, terus tutup kurung, terus enter. Nah ternyata rata-rata harga barang yang ada di toko teman-teman itu ada di angka 1,8 juta. Ini juga bisa kita pakai juga di sini ya teman-teman ya, misalnya di laporan bulanan. Misalnya teman-teman mau tahu harga rata-rata harga dari penjualan keyboard misalnya dari Januari ke Februari.
kita blok, terus tutup kurung, enter. Nah ternyata rata-rata penjualan itu ada di angka 4,7 juta dari bulan Januari sampai ke bulan Juni. Bisa juga teman-teman pakai untuk mengetahui rata-rata penjualan di misalnya di bulan Januari ya. Kita blok di sel sebelah sini, terus kita tutup kurung, terus enter. Nah di sini ketahuan kalau rata-rata penjualan itu di bulan Januari itu ada di angka 65 juta ya teman-teman. Oke, kita ke rumus berikutnya, itu ada count. Count itu ini tuh menghitung jumlah angka yang ada di tabel yang teman-teman blok ya. Misalnya teman-teman mau tahu nih ada berapa barang yang teman-teman jual. Nah kita bisa pakai rumus count. Terus karena ini count ini cuma menghitung angka ya, bukan teks, jadi teman-teman kalau bisa selectnya itu di kolom yang isinya angka. Nih kayak gini, kita select ID-nya, terus kita tutup kurung, terus kita enter. Nah ini langsung kelihatan ya, ada ternyata 8 barang yang kita jual misalnya. Nah kalau misalnya kita selectnya di tabel yang ada teksnya, misalnya kayak gini, di sebelah sini di nama barangnya, tutup kurung. Nah ini bakal hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di kolom ini tuh nggak ada angka, adanya teks semua. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya ya. Ada rumus count A teman-teman. Ini juga sebenarnya mirip sama count, tapi dia itu bisa menghitung teks juga, tapi dia nggak bisa ngitung tapi dia nggak akan menghitung kalau misalnya ada blank di sel kalian ya. Misalnya teman-teman mau cari tahu lagi nih ada berapa jumlah barang di toko teman-teman. Nah kita bisa blok yang di sini di nama barangnya, karena Conan juga menghitung isi dari sel-selnya teman-teman. Tutup kurung, enter. Nah ketahuan ada 8 ya. Kalau misalnya kita hapus salah satu nih, misalnya TV kita hapus, nah dia berkurang jadi 7. Kenapa jadi 7? Karena dia nggak menghitung bagian ini teman-teman, sel yang kosong. Dia tuh nggak menghitung rumus Kone itu. Begitu ya teman-teman. Terus rumus berikutnya ini ada namanya count if. Ini tuh menghitung jumlah berdasarkan kondisi if-nya. Jadi misalnya teman-teman mau tahu nih ada berapa kategori sih yang dijual di toko kita misalnya ya. Kan kalau misalnya kalian pakai count, ya, misalnya di count itu kan ada 8. Di count A juga, ini kan di count berdasarkan ID barang, pakai count A juga berdasarkan nama barang juga ada 8. Kalau misalnya kita ganti ini count A nya dengan kategori, masih tetap 8 teman-teman. Nah makanya kita butuh count if. Sini kan bisa kelihatan ya, padahal ada elektronik sama furnitur, berarti kan ada 2 jumlahnya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya datanya banyak kan pusing juga ya. Jadi kita pakai count if nih di sini. Count if, kita blok di sini, kita pakai titik koma, terus kita tulis kategori ininya, misalnya kategorinya teman-teman ya. Jangan lupa pakai petik 2 ini buat inputnya. Misalnya kita mau tahu ada berapa barang elektronik yang kita jual, kita tulis saja elektronik, petik 2 lagi, kurung tutup. Nah udah langsung keluar teman-teman. Jadi barang elektronik yang kita jual itu ada 5 ya. Kalau misalnya mau furnitur, tinggal kita ganti di sininya furnitur. Nah langsung keluar 3 ya teman-teman. Terus misalnya ini kita ganti furnitur nih, contoh misalnya ya. Nah berubah jadi 4 kan ya.
Jadi ini langsung mengupdate otomatis. Terus yang ke selanjutnya ini ada concat. Sebenarnya ini nggak perlu banget sih, cuman siapa tahu suatu saat kalian butuh gitu ya. Ini tuh menggabungkan dua teks dari dua ini ya teman-teman ya, misalnya dari dua sel atau lebih. Jadi contohin langsung aja ya biar kelihatan. Misalnya kita ketik sama dengan concat. Nah, kita buka kurung. Misalnya kita mau nyatuin teks laptop, monitor sama mouse ya. Kita klik aja laptopnya di sini. Terus kita titik koma. Terus kita klik monitor, titik koma lagi. Terus kita klik mouse, titik koma. Enggak, karena ini mouse terakhir, kita langsung tutup kurung. Nah, di sini langsung jadi satu ya teman-teman, laptop, monitor, mouse. Tapi kok ini ini kok nggak ada spasinya gitu. Nah, kalau untuk ngakalin ini teman-teman bisa pakai ini. Jadi setelah select barangnya, misalnya laptop, kita titik koma, terus kita pakai tanda petik, kasih spasi, tanda petik lagi, baru koma, baru kita klik monitornya. Diulangin hal yang sama kayak yang tadi, terus mouse. Nah, terus kita enter. Nah, langsung ada ya teman-teman ya spasinya di sini. Ini bisa banyak, bisa terus ke bawah. Kalau misalnya mau dilanjutin bisa sama keyboard. Sorry, salah. Titik koma misalnya keyboard. Nah, langsung ya udah kegabung semua ya, laptop, monitor, mouse, keyboard. Terus selanjutnya ada ini rumus now. Ini tuh sebenarnya buat ngeliatin aja kalau sekarang itu ada jam berapa. Jadi misalnya teman-teman ada kebutuhan buat tahu ini tuh jam berapa gitu ya, misalnya biar tahu laporan ini dibuat jam berapa gitu ya, kalian bisa ketik now. Lupa now, buka kurung, tanda kurung. Nah, langsung kelihatan teman-teman sekarang tanggal 20 bulan 7 2025 jam 1.30 nih. Jadi kelihatan kan bikin videonya jam berapa gitu. Sebenarnya ini juga kayak opsional aja sih, ini juga mungkin jarang kepake ya. Kalau buat sehari-hari gitu paling saat-saat tertentu aja. Terus selanjutnya ada today juga sama kayak now, tapi dia cuman nampilin tanggalnya aja, nggak ada jamnya. Kita pakai today, buka kurung, tutup kurung, langsung enter. Nah, langsung ketahuan juga ya tanggal 20 bulan 7 tahun 2025. Terus kemudian ada len ini untuk menghitung jumlah kata yang ada di kalimat atau sel tersebut. Misalnya kita pakai len sama dengan len, buka kurung, misalnya kita pilih mau laptop, langsung aja tutup kurung, enter. Di sini 6 karena laptop itu kan ada 6 ya, ada 6 huruf atau panjang hurufnya gitu. Ini ada 6 kan. Kalau misalnya kita mau ganti, kita nggak mau laptop, maunya monitor, kita select monitornya, langsung enter. Monitor ada 7. Oke, lanjut ke formula berikutnya teman-teman, ada if. Nah, ini if mungkin bakal kalian sering pakai kalau misalnya kalian jadi admin atau kalian ada disuruh bikin laporan-laporan gitu. Ini bisa kepake atau sering banget kepake. Jadi if itu dia itu bakal menampilkan hasil atau teks berdasarkan kondisi yang sudah kita terapkan nih. Misalnya di sini aku mau misalnya aku mau ini nih, mau
mau menentukan dari harga nih, kalau misalnya harganya di bawah 1 juta itu tuh termasuk barang mahal misalnya ya. Kalau misalnya kurang dari 1 juta itu barang murah misalnya ini. Nah, kita coba di sini aja ya, rumus if. Nah, kita di sini ketik sama dengan if. Nah, di sini kalian bisa klik tabel harganya di H6, kemudian titik koma H6, terus kita masukin logika kita teman-teman ya. Misalnya kalau misalnya harga ini lebih dari 1 juta, nah kita titik koma, baru kita masukkan true-nya itu apabila nilai di H6 itu lebih dari 1 juta, karena ini kan memang pasti akan keluar hasil true karena memang betul 8 juta itu lebih dari 1 juta. Maka kita tulis di sini mahal, terus petik 2 lagi, titik koma, langsung kita petik 2 lagi, kita tulis murah. Nah di sini itu ini tuh rumusnya itu, di sini kan logikanya ya, kalau misalnya 8 juta kalau misalnya yang ada di H6 ini lebih dari 1 juta, maka akan keluar mahal. Tapi kalau misalnya yang di H6 ini kurang dari 1 juta, maka akan keluar murah gitu. Langsung kita pakai tutup kurung, kita enter. Nah, maka langsung keluar nih 8 juta mahal. Terus buat biar tahu yang lainnya, kita langsung drag aja ke bawah. Di sini nih ada titik, yang ada titik kotak hijau, kita drag ke bawah. Nah ketahuan kan, langsung 8 juta mahal, 2 juta mahal, 500.000 murah, 200.000 murah, 2 juta mahal, 800.000 murah, terus 800.000 murah lagi, 200.000 lagi murah lagi. Seperti itu ya teman-teman. Ini tuh banyak penggunaannya sih sebenarnya, nggak cuman buat tentuin harga aja gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke dua rumus terakhir ini. Dua rumus terakhir ini sering banget kalian pakai kalau misalnya nanti kalian kerjanya pakai Microsoft Excel ya. Apalagi kalau misalnya tugas utamanya itu kayak misalnya kalian mau tahu laporan penjualan tiap-tiap bulan misalnya ya, atau laporan penjualan per nama barangnya misalnya. Jadi VLOOKUP itu fungsinya itu untuk menampilkan hasil dari kriteria yang sudah kita pilih sebelumnya di dalam rumusnya nanti. Langsung contohin aja ya biar kelihatan gitu ya. Misalnya nih kita mau tahu nih sebelumnya di sini udah ada tabel penjualan ya teman-teman ya. Ini ada nama barang dan juga bulan terjualnya ya. Jadi di sini ada nama barang dari laptop sampai lampu, terus juga ada bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni ya teman-teman. Di sini misalnya contohnya ada laptop, total penjualannya itu ada 300 juta dan seterusnya ya, bisa dilihat di tabel ini. Jadi misalnya teman-teman mau tahu nih penjualan kursi misalnya ya, penjualan kursi di bulan di bulan April misalnya. Ini kan karena datanya cuma sedikit kan, jadi teman-teman mungkin bisa langsung kelihatan ya. Misalnya mau kursi di bulan April udah kelihatan nih 66 juta, tapi kan ini kan karena kalau datanya sedikit, kalau cuma segini ya, tapi kan nyatanya kan nanti datanya itu bakal ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan atau jutaan gitu ya, ada banyak. Jadi biar nggak pusing, teman-teman bisa pakai rumus VLOOKUP. Contohnya itu seperti ini ya, misalnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, terus kita pilih tadi kursi, klik aja langsung titik koma, terus kita blok semuanya tabelnya, kita blok semua dari ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah.
Nah, terus di sini titik koma. Nah, ini kan ada kolom index number. Jadi karena kita kan mau, misalnya kan kita mau cari kursi di bulan tadi April ya. Nah, jadi kolom index number ini kita itu input berdasarkan ada di kolom keberapa bulan April itu. Nah, karena kita select dari tabel yang sebelah sini, jadi kita hitung itu nama barang itu sebagai tabel pertama. Kita tulis saja ya, misalnya jadi nama barang itu ada di tabel pertama, ada di kolom pertama, Januari itu kedua, Februari itu ketiga, Maret itu keempat, April 5, Mei 6, dan ini 7. Ini biar gampang aja teman-teman ya. Kita tulisin lagi ulang rumusnya. Misalnya kita tadi mau cari kursi ya, titik koma, kita blok semuanya, titik koma lagi, terus kita masukkan karena di bulan April, kita masukkan angka 5 karena April ada di kolom kelima dari tabel yang kita blok. Terus kita titik koma lagi, kita di sini bisa tulis false atau 0 karena ini untuk false atau 0 itu untuk mencari hasil yang sama gitu. Kita pakai false saja di sini, tutup kurung, enter. Nah, langsung kelihatan kan penjualan kursi di bulan April itu ada 66 juta. Atau kalau mau gampangnya teman-teman bisa kayak gini nih, misalnya nih di sini kita tulisnya kita bilang kosong aja ya, atau kita tulis aja di sini misalnya TV. Nah, misalnya di sini teman-teman mau tahu penjualan di bulan Februari lah ya, misalnya kita klik di sini TV di N14 ini, titik koma, kita blok kayak tadi lagi, kita blok kayak tadi lagi. Tadi kan di bulan Februari ya, berarti kita di sini masukin angka 3, kita tulis false atau 0 juga, sebenarnya sama sih, 0. Nah, di sini kan TV udah kelihatan ya, di bulan Februari itu 33 juta. Nah, kalau misalnya kalian misalnya mau cepat nih butuh datanya, kita mau tahu nih monitor bulan Februari ada berapa, ini kita bisa ganti aja langsung monitor. Nah, langsung berubah kan 31 juta. Misalnya kalian mau tahu yang lainnya di bulan Februari, misalnya kita mau tahu meja, kita ketik meja, nah langsung berubah. Jadi ini langsung dinamis mengikuti ini ya, teks yang ada di sel N14 ini, karena kan tadi di rumusnya kita select itu kan N14 bukan yang di sini lagi ya. Nih, sana TV, nah laptop, nah keluar langsung. Terus kalau misalnya teman-teman mau misalnya di bulan keempat atau ke-7 misalnya, kita ganti aja sih jadi 7, atau bulan Juni misalnya 7. Nah, berubah langsung. Ini juga bakal berubah. Lampu ada 6 juta. Meja ada 37 juta. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk rumus VLOOKUP-nya. Oke, sekarang kita ke rumus berikutnya teman-teman ya, rumus HLOOKUP. Ini tuh sebenarnya sama ya kayak VLOOKUP, tapi HLOOKUP itu nyari barangnya itu berdasarkan baris bukan kolom teman-teman, atau tabel acuannya. Jadi kan kayak tadi VLOOKUP itu kan kita kan nyari tabelnya kan kolom tabelnya itu kan berdasarkan kolom ya, misalnya dari L, M, N, O, P, Q, R. Nah, kalau HLOOKUP itu kita mencarinya itu berdasarkan baris, dari baris 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kita tulis aja di sini ya buat bantuannya. Ini tuh yang 1, bawahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 baris di tabel kita. Nah, misalnya nih kita mau cari di bulan Maret misalnya ya, ada berapa sih penjualan keyboard gitu ya.
Di sini kita ketik aja sama dengan lookup kurung buka. Nah, di sini tuh kita ketik ini ya, kita klik yang Maretnya, titik koma, kita blok semuanya, titik koma lagi, karena kan kita tadi mau nyari TV ya, TV itu ada di baris ke-6, titik koma, false, itu kurung, langsung keluar ya teman-teman ya, 68 juta di bulan Maret. Terus kalau misalnya mau nyari di bulan April misalnya, kita ganti aja sininya jadi bulan April, kita klik April, misalnya mau TV lagi boleh, kita langsung enter. Nah, 40.352.000 ya teman-teman. Jadi kayak gitu sih rumus lookup. Sebenarnya kalau misalnya di keseharian sih yang aku alamin juga, sebenarnya yang sering dipakai itu VLOOKUP teman-teman, karena bentuk tabelnya itu kan rata-rata pada kayak gini juga. Lebih enak sih pakai VLOOKUP kalau aku di keseharian ya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang beda dari segi bentuk data tabelnya, atau bentuk tabelnya itu memang beda-beda ya. Jadi mungkin sekian video hari ini teman-temannya terkait rumus-rumus yang sering dipakai di perkantoran gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.